warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kenapa Mbak Ken? Sakit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ingatkah kalian tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Yaitu saat menyontek saat ujian, keuangan misalkan bendahara, dan juga manipulasi data keuangan. Jadi di gambar pertama yaitu ada kasus menyontek dan gambar kedua yaitu seorang dokter. Nah, seorang dokter adalah lambang dari kesuksesan. Jadi jika kita menyontek akan menghambat kesuksesan kita. Iya, kesuksesan kita. Kalau kalian tidak jujur, apa yang akan terjadi? Iya, kasus korupsi sekarang ini sangat banyak sekali. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri yang tidak berlaku jujur. Pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, cara mengatasi bagaimana sih ketika kita punya sikap tersebut. Ada penilaian apa? Formatif dan sumatif. Penilaian formatif itu nanti akan Ustadzah ambil dari apa? Dari nilai presentasi. Kemudian dia membawa repean itu dia ketahuan, akhirnya dikucilkan teman-temannya, dihukum sama gurunya, Menciptakan manusia yang tidak belajar. karena mengandalkan Agus saat ujian. Tapi ternyata kebesokannya itu si Agus tidak datang. Agus gak masuk ya, sehingga Jadi akhirnya tidak bisa menyontek dan dia tidak bisa menjawab ujian tersebut. Akhirnya itu ketahuan sama gurunya. masalah. Kemudian kita akan pengumpulan data dan kita akan bisa mulai mencari datanya dari sekarang. Infografis, PPT atau yang lainnya yang kalian bisa. Mau mewakili teman-teman untuk presentasi? Oh iya, Mbak Red. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada mempengaruhi kejujuran dan integritas diri pada kasus tersebut. Yang pertama adalah kurangnya percaya diri. Yang pertama, hilangnya kejujuran dan integritas diri. Yang kedua, menghambat kemampuan belajar. Selanjutnya, menumbuhkan rasa malas dan tidak percaya. Itu apakah ada faktor eksternal ataukah hanya faktor internal saja? Untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi, di video yang kedua itu dikarenakan faktor internal, tidak ada faktor eksternalnya. Temannya tidak mencontek, cuma mau sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link tulis yang sudah Ustadzah siapkan. Silakan ambil semuanya sekarang.
siapa? Mbak Atara. Ye, tepuk tangan. Ya, untuk Mbak. Yang pertama ini ada lembar penilaian diri. Yang kedua ada lembar refleksi. Refleksi di sini ada 4 ya. Yang pertama terkait dengan fakta. Fakta apa yang kalian pelajari? Kemudian your feeling, apa perasaanmu? Bagaimana kita belajar kejujuran dan integritas. Kemudian finding, kemudian view. Pada pelajaran kali ini saya mengambil kesimpulan bahwa kejujuran sangat berpengaruh untuk masa depan. Oke, terus apalagi feelingnya kira-kira hari ini perasaannya bagaimana? Seru, happy karena kita menjadi pribadi yang dipercaya orang lain, tidak mencontek saat ujian maupun melakukan tugas yang lain, dan juga ketika kita diberi posisi yang berpengaruh, kita dapat menjalankan dengan yang baik dan tidak korupsi maupun melakukan kecurangan, dan juga dapat membangun reputasi yang profesional dan berlandaskan integritas. Kan kegiatan pembelajaran hari ini silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Mbak Asria, silakan Mbak Asria. Kemudian dampak-dampak dari ketidakjujuran tersebut yang begitu memberikan banyak dampak negatif baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kita belajar tentang faktor apa sih yang penyebab terjadinya menyontek itu. Dia tidak belajar sehingga ketika temannya tidak masuk, dia tidak punya pemahaman sama sekali terkait dengan ujian tersebut. Apa yang berhubungan dengan dunia? Kepercayaan. Kepercayaan siapa? Orang lain terhadap kita. Membawa kedamaian. Kita jujur, pasti kita akan merasa damai. Kemudian yang terakhir apa? Integritas diri semakin tinggi. Ketika tinggi, insya Allah kalian pasti akan dapat amanah-amanah penting karena kalian bisa dipercaya. Atau ayat berapa? Next kita akan belajar tentang apa, ada yang tahu? Manajemen apa? Manajemen waktu. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Rere. Alhamdulillah terpartisipasi teman-teman semuanya. Dan mari kita tutup kelas kali ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.